Ketua Ranting PBIMS Warna Mulia, dan juga semua teman-teman kepengurusan Ranting PBIMS Warna Mulia Pemalang, semua hadirin hadirat tamu undangan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan Wali Songo itu yang asli penjelmaan Nahdlatul Ulama. Jadi setiap satu abad 100 tahun itu pasti Allah akan membolak-balikan alam, membolak-balikan keadaan, sehingga dibutuhkan mujaddid, dibutuhkan pembaharu untuk menyongsong satu abad. Kalau zaman dulu Rasulullah, setelah itu sahabat, setelah itu para tabi'in, diprakasari oleh Imam Malik. Setelah Imam Malik wafat, lahir Imam Syafi'i. Terus setiap abad terus seperti ini. Kebetulan di Nahdlatul Ulama yang lahir tahun 1926 nyampe sekarang ini sudah satu abad kemarin pada tanggal 31 2026 Januari, pas didirikannya Majma' Fuqaha Jawa. Jawa itu jangan dianggap pulau Jawa, enggak. Zaman dulu itu Indonesia itu namanya Jawa. Makanya banyak kalau buka di kitab kata tulis Syekh Ismail, ulama besar di Timur Tengah, beliau fatwa Jaziratul Jawa dan Islam. Jadi negara Jawa, artinya negara Jawa apa Jawa? Indonesia maksudnya. Zaman dulu itu Jawa itu artinya Indonesia. Jaziratul Islam, Darul Islam, negara Islam. Jadi setiap 100 tahun atau satu abad pasti ada mujaddid. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang tidak setuju dengan bahasa mujaddid, walaupun ada yang tidak setuju, tapi kita semua merasakan peradaban saat ini beda. Zaman dulu sama sekarang beda. Sudah waktunya untuk ada pembaharu. Setiap ada organisasi kok tidak disiapkan dengan organisasi baru yang mampu menangkal perubahan alam, maka organisasi itu akan runtuh. Dulu Rasulullah, di waktu Rasulullah wafat, disusul dengan Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar. Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar disusul Sayyidina Umar, disusul Sayyidina Utsman, disusul Sayyidina Ali. Kemudian disusul Sayyidina Muawiyah, disusul terus nyampe ada Abbasiyah, ada dan lain sebagainya. Terus tidak selesai-selesainya Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan ulama-ulama yang memperbaharui ini agama. Sehingga kalau di Nahdlatul Ulama ini tidak ada pembaharuan seperti PBIMS, maka di waktu Nahdlatul Ulama sudah dikuasai oleh para Habib, imigran Yaman, maka Nahdlatul Ulama akan sirna, Ustaz. Bahkan tidak cuma Nahdlatul Ulama saja, Indonesia akan hilang. Sehingga terjadinya PBIMS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, ini adalah menjembatani untuk menjaga kelestarian Ahlussunnah wal Jamaah yang ala Wali Songo, yang saat ini ajaran-ajaran Wali Songo Ustaz sudah mulai dikikis sama orang-orang Yaman. Mana buktinya? Buktinya adalah panjenengan lihat. Foto ini adalah foto rekayasa alami. Tidak mungkin yang memakai baju adat cuma Kanjeng Sunan Kalijogo, gak mungkin. Panjenengan lihat situs-situs yang ada di Sunan Gunung Jati. Anak cucunya, semua anak cucunya Sunan Gunung Jati
Semuanya pakai ikat sampai sekarang. Betul? Semuanya pakai sarung, betul? Betul. Masjidnya berbentuk wihara. Di dalam masjid ada gamelan-gamelan seperti beduk, kentongan, bahkan berhubung istrinya panjenenganipun apa itu Syarif Hidayatullah adalah seorang Cina. Beliau juga menghormat adat istiadat Cina. Nyampe-nyampe makamnya berbentuk mata Cina. Artinya Kanjeng Sunan Gunung Jati tidak mungkin memakai baju-baju ala Ba'alawi. Ini adalah baju-baju ala Ba'alawi, imamahnya imamah Ba'alawi, serbannya serban Ba'alawi, jubahnya juga Ba'alawi. Kita sudah dijajah sudah 200 tahun. Sementara kemerdekaan kita di Indonesia ini baru berapa? Nahdlatul Ulama baru 100 tahun, Ustaz. Sehingga kita ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau PBI LS ini tidak lahir, tidak kita gaungkan, maka tradisi Ahlussunnah wal Jamaah ala Wali Songo terkikis sedikit demi sedikit. Apalagi yang Indonesia ini sangat toleransi, Ustaz, dengan adat istiadat, toleransi dengan keadaan, dengan budaya yang saat ini, Ustaz, sedikit demi sedikit terkikis. Mana buktinya? Buktinya baju yang saya pakai. Saking lamanya saya jadi muhibbin, nyampe saya pengen pakai baju seperti bapak itu loh, malu. Saking lamanya menjadi muhibbin, serban ala Ba'alawi, ala Karyawan, jubahnya jubah ala Karyawan. Rasulullah tidak seperti ini. Paham ya? Saking lamanya. Ini kalau dibiarkan, Ustaz, anak cucu kita tidak mengenal tradisi Wali Songo. Masjid-masjid sudah sirna semua, pujian-pujian sudah hilang semua, Ustaz. Semuanya dirubah menjadi ala Ba'alawi semua. Panjenengan itu loh, hampir saja Maulidun Nabi Al-Gibari Al-Berjadi Al-Arabi terkikis dengan hadirnya Simkudulur. Padahal kalau panjenengan mau belajar terus mau buka kitab Simkudulur itu karya tulisnya Habib Ali Al-Habsyi, sementara beliau adalah orang Syiah. Sementara beliau memusuhi Sayyidina Muawiyah, padahal Sayyidina Muawiyah adalah sahabat. Sayyidina Muawiyah yang meneruskan panji-panji bendera Islam yang telah dibawa Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Muawiyah. Ini sahabat Nabi, betul Ustaz? Tapi apa yang dilakukan oleh Habib Ali Al-Habsyi? Beliau melaknat, menghina, mencaci maki, bahkan mereka tidak percaya. Coba panjenengan dengarkan setiap hadrah yang telah dihadrahkan oleh para Ba'alawi. Pernah nggak Ba'alawi ila hadrati Sayyidina Abu Bakar, ila hadrati Sayyidina Utsman? Tidak ada. Disingkirkan semua. Kenapa seperti itu? Memang orang Syiah tidak mempercayai, bahkan mereka melaknat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Ini tidak cuma itu saja, Ustaz. Kalau itu kan orang Timur Tengah, leluhur kita, para ulama kita, para kiai kita, di waktu Simkudulur dibaca, apa yang terjadi? Alhamdulillah, khudrutin Nabi Muhammad, summa ila khudrati Habib Ali Al-Habsyi, summa ila khudrati Habib Ali bin Hasan Al-Idrus, summa ila khudrati Habib Muhammad Al-Husain, summa ila khudrati Habib Asyidah, summa ila khudrati Al-Haddad, summa ila Tuba. Leluhur kita tidak ada sama sekali. Rekana Kiai Kanmen, Kiai Jasno, Kiai Slamet, Kiai Gambang tidak ada sama sekali yang disebut sama sekali. Seakan-akan leluhur kita adalah ada di bawah telapak kaki mereka. Leluhur kita dikira tidak manfaat. Bahkan mereka melaknat. Mereka sudah berani melaknat ketua PBNU di waktu itu, Gus Dur. Dibuta matakan, buta mata, buta hati. Panjangan percaya betul? Ketua MUI panjenenganipun dulu di waktu apa itu Romo Yai Amin, Romo Yai Amin dihina, dicaci maki, bahkan apa itu situs-situs negara dihina, dicaci maki.
nyampe tidak sedikit mereka mengatakan presidennya Dajjal. Coba kita semua berdiam diri, bahkan Nahdlatul Ulama yang duduk di PBNU seakan-akan tidak tahu, seakan-akan mereka menutup mata, mereka seakan-akan tidak mendengar. Padahal ada sebuah misi visi yang mengikis habis tradisi Indonesia, tradisi leluhur. Nahdlatul Ulama yang meneruskan perjuangan Wali Songo. Tapi kenyataan yang ada dikikis dengan seperti ini. Aku yakin Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Derajat, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Mulyo, Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Malik Ibrahim, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Aku yakin semua memakai tradisi ala Jawa. Kita ini tersingkirkan, Bapak ya? Tersingkirkan. Hampir saja maulid kita disingkirkan dengan maulid yang merubah sejarah hidup baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Sintuduron, Habib Ali Al-Habsyi bercerita bahwa Kanjeng Nabi waktu dibelah dadanya tidak ada hadis syaitan yang dibuang. Ini bertentangan dengan cerita Rasulullah yang beliau menceritakan sendiri di waktu beliau umur 4 tahun. Di waktu didatangi 2 malaikat, lalu Rasulullah dibedah dadanya. Kanjeng Nabi yang masih kecil umur 4 tahun bercerita di depannya Sayyidatina Halimah Sa'diyah. Beliau mengatakan, aku didatangi 2 malaikat. Malaikat itu membelah dadaku, hadis syaitan diambil. Pernah dengar seperti itu? Tapi di Sintuduron diselewengkan. Makanya membaca Sintuduron tidak sakral. Tidak seperti baca Maulidun Nabi Ad-Dibai di kampung-kampung dulu, Ustaz. Di musola-musola, walaupun hanya sedikit sakral. Ya Rabbi Sholih, sakral dengan menabuh gendang yang sakral. Tapi Sintuduron dibaca di tengah alun-alun, tidak sakral sama sekali. Musik-musik yang ala karaoke, warna-warni lampu warna-warni yang sudah tidak ada cermin sama sekali. Lelaki perempuan yang campur aduk di lapangan, bahkan tidak sedikit juga yang dilempar-lemparkan. Kemudian kiai-kiai kampung, Ustaz, tidak ada yang dihargai. Pak Kiai Karmin, Pak Kiai Joko, Pak Kiai Slamet hadir di majelis Sintuduron, tidak ada yang memuliakan. Kita orang menjadi muhibin goblok. Kita kehadiran kiai-kiai kampung, kiai-kiai yang hadir tidak ada yang memuliakan. Justru mereka yang hanya bermodalkan serban harganya 100.000 di pasar. Imamah mereka yang tenteng, padahal disuruh baca Sakinah tidak bisa. Mereka ditanya alhamdulillah apa, sebab apa, murah apa, sebab apa, bagaimana perubahannya, eloknya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, marimat atau nakirah, sebab apa, sebab apa, bina apa, matinya bagaimana, kias istilahinya bagaimana, kias lugawinya bagaimana, ini elarnya bagaimana, ini kamusnya bagaimana, apa bedanya, mananya bagaimana. Mereka tidak mampu sama sekali, hanya bisa membaca Ya Rabbi Sholli ala Muhammad, Ya Rabbi Sholli alaihi wa sallim. Kemudian kita lupa daratan, lupa leluhur pribumi, lupa ulama-ulama Nusantara, lupa ulama-ulama yang ada yang telah bersusah payah, yang berdarah-darah untuk memperjuangkan Islam di Indonesia, wabil khusus di Pulau Jawa, wabil khusus yang ada di Pemalang. Paham gak? Kiai-kiai kampung datangi pengajian tidak dimuliakan, Ustaz. Bisa loh paling 100.000, 200.000, itu saja masih digeremengi. Tapi kita ini kedatangan Habib Lutfi, 10 juta, 20 juta kehadiran Habib Syekh. Yang Habib Syekh tidak ada jasa-jasa yang diletakkan untuk di Pemalang. Dari sekian juta, sekian puluh juta, Habib Bidin datang ke Pemalang berapa bulan? 70 juta. Coba, di mana letak perjuangan Wali Songo kita, di mana? Sehingga hadirnya PBILS
Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini adalah untuk melestarikan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Wali Songo yang saat ini terkikis. Nyampe mereka berani-beraninya mengatakan Indonesia milik kalian, Pulau Jawa milik Aulia kalian. Kapan orang Tarim berdarah di muka bumi ini, tanah air Indonesia? Kapan? Mereka akan mengatakan asal padamu, asal suremu, asal golongmu maju. Yang disuruh maju adalah orang Indonesia. Yang disuruh maju adalah muhibbin, putra putri para pejuang Nusantara. Mereka percaya atau betul? Siapa yang mereka maju untuk berdiskusi nasab? Yang maju adalah putranya pejuang Nusantara. Si Rumel, si Wafi, pejuang Nusantara, putranya pejuang Nusantara. Bukan pejuang. Alhamdulillah. Yang disuruh maju adalah muhibbin adalah saudara kita. Makanya kalau kita ini diadu domba dengan muhibbin, jangan mau. Semestinya kalau mereka memprovokatori, mereka menjadi provokator, semestinya mereka yang maju. Sehingga apabila pasukan PBI, pasukan Laskar Sabilillah maju, itu nggak tanggung-tanggung, Ustaz. Tapi kenyataannya seperti itu. Kita ini sedang dibodohi. Paham? Makanya jangan sekali-kali kan bodoh. Sebab saya menjadi muhibbin goblok. Bagaimana mereka dikatakan apa itu dunia Rasul? Mereka punya akhlak yang tercela. Apa itu? Menyantol, mengambil, mencuri, merampok. Namanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habib itu namanya Kanjeng Nabi. Saya nama julukan putra Kanjeng Nabi dari Sayyidina Hasan. Syarif nama julukan putra Kanjeng Nabi dari Sayyidina Husain. Jadi putranya Rasulullah yang bisa dinamakan Ahlul Bait, Ustaz, itu adalah Al-Mustafa wal Murtada wa Ibnuhuma wa Fatimah. Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Fatimah. Rasulullah wafat, Sayyidina Ali wafat, Sayyidina Fatimah wafat. Masih ada dua orang namanya Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan panggilannya adalah Sayyid, Sayyidina Husain panggilannya adalah Syarif. Kemudian Habib panggilannya siapa? Habib itu panggilannya Kanjeng Nabi. Sebagaimana Nabi Musa panggilannya Kalimullah, sebagaimana Nabi Isa panggilannya Ruhullah, sebagaimana Nabiullah Ibrahim panggilannya Khalilullah. Umatnya Nabi Musa tidak ada yang berani menyantol, mengambil, merampok Kalimullah, tidak ada. Umatnya Nabi Isa tidak ada, orang Kristen, orang Protestan tidak ada. Umatnya Nabi Ibrahim tidak ada yang berani nolong. Sahabat, tabi'in, ulama al-awwalin, ulama mutaakhirin, ulama salafus shalih. Sampai sekarang tidak ada yang berani mengambil nama Habib, Ustaz. Yang berani adalah imigran Yaman yang dibawa oleh VOC, yang dibawa oleh Belanda pada tahun 1823 untuk melawan Pangeran Diponegoro. Dulu kita ini tunduk sama ulama, apalagi mereka yang namanya Syarif dan Sayyid. Berhubung Sayyid dan Syarif semuanya sudah dipegang oleh keturunan Wali Songo, dan keturunan Wali Songo tidak ada satupun yang mengaku dirinya dunia Rasul, tidak ada. Anak-anak mereka Ustaz diberi nama Joko. Seperti contoh Sunan Giri. Siapa namanya Sunan Giri? Joko sama Joko kan? Panggilannya Joko. Siapa itu? Apa itu? Seperti Sunan Kalijogo itu panggilan anak daerah semuanya. Mereka bertukuk lutut, bahkan beliau menghormat, memuliakan di waktu Wali Songo kumpul tumblek ada di Demak. Apakah Sunan Ampel memproklamirkan dirinya menjadi raja? Tidak. Mereka hormat, memuliakan pribumi dengan cara bagaimana? Menunjuk putra pribumi ini punika Raden Fatah.
Sayyidina Hasan, putra dari Brawijaya yang diangkat menjadi raja. Ini loh akhlaknya Duriah Rasul seperti itu. Sementara mereka menguasai, bahkan mereka di waktu menjadi ketua Jatman, menjadi Rais Am Jatman, bukannya mereka itu setelah paripurna, bukannya mereka itu legowo, tidak, justru mereka membuat organisasi sendiri, menyaingi, menandingi organisasi Jatman dengan cara membuat organisasi sendiri namanya Jatman. Itu pemberontak apa pemberontak? Pemberontak itu. Sehingga para muhibbin, saudara-saudaraku, saudara kita semua yang masih ikut Jatman itu keplak goblok. Kenapa goblok? Sebab semestinya mereka itu adalah pemberontak. Mereka pemberontak di Nahdlatul Ulama yang semestinya dari Jatman. Paham? Begitu juga mereka yang masih berkukuh atau bersikukuh bahwa Habib adalah min dzurriyyatir Rasul, kemudian menandingi PBILR dengan sebutan ahibbah. Dengan sebutan ahibbah itu jelas. Kalau di Al-Quran ahibbah itu jamaknya Habib. Jamaknya Habib. Bagaimana Allah berfirman? Allah mengatakan wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibbahu. Jadi ahibbah itu adalah penjelmaan anak keturunannya orang Yahudi di Al-Quran. Di Al-Quran. Kalau hasil DNA para Habib adalah pelatnya plat G. G itu adalah duriahnya anak cucunya para orang-orang Yahudi. Bukan